Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nurfatah, NIM 18120765. Saya dari 18 SI 04. Di sini saya mau mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu Sistem Informasi e-Voting Pemilihan Presiden Mahasiswa berbasis website. Sistem informasi e-voting. E-voting adalah suatu sistem pemilihan di mana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Dengan kata lain, e-voting merupakan pemungutan suara yang proses pelaksanaannya mulai dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara, dan pengiriman hasil suara dilaksanakan secara elektronik atau digital. Skema e-voting adalah satu set protokol yang menjaga keamanan atau kerahasiaan pemilih dalam melakukan pemilihan serta interaksi dengan panitia pemilihan dan perhitungan suara. Latar belakang masalah. Pemilihan umum di Indonesia masih dilakukan secara manual. Pemilih yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencontreng kertas suara dan kemudian memasukkan ke kotak suara. Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan perhitungan suara. Proses pemungutan suara dan perhitungan suara secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini beberapa kelemahan proses secara konvensional tersebut. 1. Lambatnya proses penghitungan suara. Proses perhitungan suara biasanya membutuhkan waktu sampai beberapa minggu dan sulitnya perhitungan kembali jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara. 2. Kurang akuratnya hasil perhitungan suara karena proses pemungutan suara dilakukan dengan pencoblosan kertas suara, seringkali muncul perdebatan mengenai sah atau tidaknya sebuah kertas suara. 3. Biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Analisis untuk mencari solusi. Pada tahap analisis sistem, sebuah skenario yang terdiri dari beberapa bagian yang merupakan implementasi dari fungsi-fungsi penting yang dapat diakses oleh mahasiswa atau pemilih. Secara garis besar, sistem difungsikan sebagai berikut. 1. Sistem harus mampu melakukan verifikasi data mahasiswa dan mencatat status mahasiswa. Apakah mahasiswa telah melakukan voting atau belum. 2. Mahasiswa dapat memasukkan pilihannya ke dalam sistem. 3. Sistem harus dapat menjumlahkan hasil voting dan menampilkannya. Perancangan sistem. Berdasarkan hasil analisis sistem, skenario yang dihasilkan akan dipresentasikan dalam bentuk diagram UML. Dalam penelitian ini, UML digunakan sebagai desain pemodelan sistem. Hal ini dikarenakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembangunan sistem mendukung untuk implementasi bahasa pemrograman berorientasi objek. Diagram yang digunakan sebagai pemodelan sistem adalah use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Tahapan proses development. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall, di mana terdapat analisis, desain, coding, testing, maintenance. Untuk analisis sistem merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem dan merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan. Tujuan utama dari analisis sistem informasi adalah menentukan kelemahan dari proses bisnis sistem yang lama, sehingga dapat menentukan kebutuhan untuk sistem yang baru. Selain itu juga menentukan tingkat kelayakan dari kebutuhan sistem yang baru. 2. Merancang sistem. Terdapat dua macam perancangan, yaitu perancangan proses dan perancangan basis data. 3. Pembuatan aplikasi. Aplikasi ini dibuat berbasis website. Dalam pembuatan web menggunakan bahasa PHP dan basis data atau database menggunakan PHP MyAdmin. 4. Pengujian sistem. Menguji sistem atau perangkat lunak yang telah dibuat apakah sesuai dengan yang diharapkan. 5. Implementasi atau maintenance. Tahap implementasi sistem merupakan tahap penerapan atau pemasangan sistem supaya siap untuk dioperasikan.
demo program. Nah, untuk programnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi ketika voting belum dimulai, maka di menu di sini tidak akan tampil button voting. Akan tetapi kalau sesi voting ini kita mulai, nah sesi voting sudah mulai voting. Lalu kita buka di halaman utamanya, kita refresh. Nah, maka menu voting sudah tampil dan ini maka menu voting sudah tampil. Ketika kondisinya di sini belum login, si pemilih belum login, ketika dia mengklik voting, maka dia akan dikembalikan ke halaman utama. Maka dari itu kita coba langsung saja login menggunakan pemilih 03. Kita klik login berhasil, oke. Nah, ketika login berhasil, di sini akan tampil si username atau nama pemilih tersebut dan keterangannya belum voting. Ketika keterangannya belum voting, maka kita bisa langsung klik voting. Nah, dia akan tampil halaman votingnya kurang lebih seperti ini. Sini terdapat dua calon kandidat. Misal di sini si pemilih ingin memilih kandidat nomor 2. Kita klik vote. Apakah Anda yakin memilih kandidat ini? Oke. Voting berhasil. Terima kasih sudah melakukan voting. Nah, di sini setelah si pemilih melakukan voting, maka akan langsung otomatis logout dari sistem. Itu akan meminimalisir terjadinya 2 kali voting setiap satu akun. Kita klik return to login. Kita login kembali menggunakan pemilih 003. Kita klik login. Oke. Nah, di sini dan keterangannya sudah voting, lalu akan muncul riwayat voting. Kita klik riwayat voting. Nah, terdapat ID vote. Ini otomatis waktu vote itu sama di jam ini. Kandidat dipilih nomor 2. Betul. Setelah itu, jika kita ingin melihat hasil perolehan suara, kita klik quick count. Nah, di sini akan muncul hasil perolehan suara akan menambah secara otomatis. Nah, di sini juga ada jumlah pemilih terdapat 7, jumlah kandidat ada 2, pemilih yang sudah memilih terdapat 3, pemilih yang belum memilih terdapat 4. Nah, kurang lebih demo program fitur utamanya seperti itu. Lanjut. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya, sistem e-voting ini memberikan tingkat keefektifan yang cukup tinggi, efisiensi biaya, dan perhitungan suara yang cepat karena perhitungan dilaksanakan secara terkomputerisasi. E-voting hanya diikuti oleh mahasiswa Universitas Samekom Yogyakarta, dengan satu mahasiswa hanya boleh menggunakan satu NIM dalam mendaftar. Saran, baiknya ditambahkan tampilan waktu untuk hitung mundur bahwa voting akan ditutup. Sebaiknya pengembangan tampilan lebih menarik lagi tanpa mengurangi kemudahan pengguna. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.